Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة على وجه الكمال وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul Azim. Para bapak dan ibu, saudaraku sekalian, segenap jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita rahmat, taufik dan hidayahnya dalam kehidupan kita sehingga kita bisa keluar dari jalan jahiliyah menuju Islamiyah, dari jalan yang sesat menuju jalan yang benar, termasuk kerancuan-kerancuan di dalam akidah dan pemikiran kita. Semoga cepat kembali kepada jalan yang benar. Karena sudah sekalian rahmati Allah, banyak ungkapan sekarang orang memandang bahwa musibah terbesar adalah bila musibah itu memakan korban jiwa dan harta, rusaknya fasilitas umum seperti jalan, jembatan yang luluh lantak, bahkan perkampungan yang dihuni oleh penduduk banyak binasa. Seperti terjadi sekarang ini, yang sebelumnya adalah di Cianjur, sekarang ada gempa bencana di belahan bumi Timur Tengah termasuk Syria dan Turki. Bisa karena gempa bumi, tsunami ataupun tanah longsor, sehingga ini disebut sebagai musibah yang terbesar dalam kehidupan manusia. Apa betul ini adalah musibah terbesar? Saudara sekalian, akan tetapi menurut pandangan Islam, Islam memiliki pandangan yang berbeda mengenai musibah ini. Karena musibah yang terbesar yang menimpa seseorang atau satu negeri adalah terperosoknya seseorang pada kemungkaran dan kemaksiatan. Karena musibah terbesar adalah saat musibah itu menimpa pada agama kita semua, agama Islam. Bisa karena saudara sekalian ada dua fitnah. Fitnah S2 ini. Fitnah syahwat dan syubhat. Fitnah syahwat yang menjadikan seorang condong kepada kemaksiatan seperti perzinahan dan berbagai chat mesum sekarang ini. Yang kedua terkena fitnah syubhat sehingga memiliki kerancuan di dalam berpikir, meyakini kebenaran sebagai kesesatan dan kesesatan sebagai kebenaran. Dan ini sesungguhnya yang dinilai oleh Islam sebagai musibah terbesar. Mengapa saudara sekalian? Karena musibah yang menimpa agama ini
pada hakikatnya dia akan mendapatkan kesengsaraan bukan hanya dalam kehidupan dunia, tapi juga lebih-lebih dalam kehidupan akhirat kelak. Karena itu ulama menyebutkan perlu ada 3 kesabaran. Kata ulama, as-sabru 'ala ta'ah, sabar di dalam taat pada Allah. Yang kedua, as-sabru 'anil maksiat, sabar meninggalkan maksiat. Yang ketiga, as-sabru 'alal bala, sabar dalam menghadapi musibah, bencana atau malapetaka. Ulama menyebutkan bahwa musibah ini, yaitu mengerjakan perintah Allah, sabar dalam melaksanakan perintah Allah, dan sabar dalam menjauhi maksiat, jauh lebih berat ketimbang sabar menghadapi musibah atau bencana alam. Mengapa saudara sekalian? Kalau musibah menghadapi bencana alam itu praktis langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yang kadang kita manusia tidak ada pilihan lagi, langsung oleh Allah diberi. Tetapi sabar mengerjakan perintah Allah dan sabar meninggalkan maksiat, ini adalah pilihan kita semua. Maukah kita melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan kemaksiatan, apalagi maksiat yang sudah disukai? Tentu kita ini oleh Allah tidak dipaksa, tapi memilih apakah kita mau melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan kemaksiatannya. Dari situlah saudara sekalian rahmatullah, mengapa Rasulullah SAW sampai berdoa mengajak kita semua untuk berdoa pula. Dalam sabdanya Rasulullah SAW dan dalam doanya, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah ini menimpa agama kami. Nabi tidak menyebut musibah bencana alam, tapi menimpa agama kami. Lalu kata Rasulullah dalam doanya, wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia ini sebagai sebesar-besar keinginan kami dan tujuan akhir ilmu kami. Wala tusallit alaina man la yarhamuna wala yakhafu. Dan jangan engkau jadikan ya Allah kuasa kami dikuasakan oleh orang-orang yang tidak sayang kepada kami. Dan jangan kau kuasakan kami ya Allah pada orang-orang yang tidak takut kepada engkau. Ini dalam hadis At-Tirmidzi. Jadi saudara sekalian, musibah terbesar dari sunnah Nabi SAW baru kita ketahui bila musibah itu mengenai dan menimpa agama kami. Berarti musibah bencana alam itu sebetulnya kecil. Tapi kalau sudah musibah menimpa agama kami, ada kerancuan berpikir, akidah yang sesat, banyak kemungkaran, ini adalah musibah terbesar. Seorang ulama bernama Imam Syurh Al-Qadhi, dia mengatakan sesungguhnya jika aku ditimpa musibah, maka aku masih bisa mengucapkan Alhamdulillah, bersyukur pada Allah 4 kali. Pertama, aku memuji Allah, Alhamdulillah, karena musibah itu tidak lebih buruk dari yang telah terjadi. Kita merasa ringan bila musibah itu tidak sebesar yang pernah terjadi. Yang kedua, aku masih bisa bersyukur pada Allah, Alhamdulillah, memuji Allah, bila dia Allah memberikan aku kesabaran dikala menghadapi musibah tersebut. Yang ketiga, aku bisa memuji Allah Subhanahu wa taala karena membuatku mampu mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena berharap besar pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, aku masih bisa memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah,
Karena dia Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan musibah ini menimpa di dalam masalah atau mengenai agama kami. Setelah kita mengerti sudah sekalian musibah terbesar ini, betapa celakanya orang yang tertimpa musibah dalam urusan agama. Maka penting kita mengenali apa saja sebetulnya musibah yang terhadap mengenai agama kita ini. Untuk apa? Tujuannya agar kita dapat menjauhi musibah tersebut dan bisa istiqomah dalam kebenaran dan kebaikan. Di antara musibah itu kata ulama yang jarang terpikir adalah terjerumusnya seorang dalam kesyirikan. Karena kesyirikan ini diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti semut yang hitam berjalan di malam hari di sebuah batu yang hitam tanpa disadari. Itu syirik atau kekufuran. Karena itu Allah mengatakan di dalam Quran surah An-Nisa 116, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni seorang yang mensekutukan dengan sesuatu, tapi dia Allah mengampuni dosa selain syirik. Artinya dosa syirik adalah puncaknya dosa. Bila belum bertobat, meninggal dunia, dia pastilah ada di luar Islam. Tidak ada dosa yang lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah syirik dan kufur. Dosa ini akan mengeluarkan seorang dari keislaman dan keimanan. Seorang muslim sudah sekalian, yang sekarang ini termasuk banyak tokoh-tokoh kita itu banyak setuju dengan kesyirikan, asal itu dibalut dengan koridor syariat katanya, yang disebut di dalam bahasa Arab syirik yaitu syirik tasyri'iyah. Syirik masih dalam koridor syariat. Kalau melarung sesajen, asalkan kita mengucapkan la ilaha illallah, masih tetap Islam. Hati-hati. Ini syirik itu sangat halus sekali. Kalau sudah melarung sesajen, bersyukur kepada Nyai Roro Kidul karena banyak kekayaan alam pada dari Allah semua. Ini kemudian dibuka dengan bismillah dan al-fatihah. Sudah termasuk tidak syirik, termasuk islami. Ini katanya syirik syar'iyah. Syirik yang masih dalam koridor syariat. Bahkan banyak tokoh-tokoh Islam yang setuju dengan diangkatnya Isa Al-Masih sebagai Tuhan. Bahkan mengucapkan selamat Natal di atas kelahirannya, disebut sebagai anak Tuhan. Dan kemudian berpendapat katanya, kalau orang mengucapkan selamat Natal bahkan ikut dia Natalan di gereja, tidak serta-merta menjadi Nasrani. Tidak serta-merta menjadi Kristen. Memang kita jawab, memang iya. Karena belum berikrar masuk Nasrani, belum mengganti KTP menjadi orang Nasrani, bahkan belum mengganti kakak menjadi orang Nasrani, tapi ini sudah syirik. Sudah sekalian, anggapannya dia ikut pendapat-pendapat orang-orang musyrik yang katanya bahwa kami mengesahkan Allah. Hanya Allah itu menjelma menjadi bentuk manusia, dalam ini adalah bentuk rupa Isa. Nah, ngikuti begitu tokoh kita. Sudah sekalian, katanya Tuhan yang maha besar itu kan qadir, kuasa, kan mampu menjelma menjadi makhluk. Dalam hal itu menjadi manusia dalam bentuk rupa Isa Al-Masih. Nah, kita digiring ke sana lewat tokoh-tokoh kita. Mana yang lebih mungkin? Manusia jadi Tuhan atau Tuhan jadi manusia? Kita digiring ke sana untuk suatu kesyirikan. Sehingga kita kemudian terpengaruh, naudzubillah. Kalau Tuhan menjadi manusia, kok rasanya lebih mungkin?
Tapi kalau manusia jadi Tuhan, itu tidak mungkin. Sehingga meyakini bahwa memang Isa itu jelmaan Allah. Nah ini saudara sekalian, menggiring ini adalah musibah terbesar bagi umat Islam. Kerancuan di dalam berpikir, kerancuan subhat di dalam, yaitu pikirannya menjadi sesat, menjadi kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebelum bisa kita jawab, Tuhan menjadi manusia dan manusia jadi Tuhan sama-sama mustahil. Kalau kemudian dibantah, mengapa? Tuhan kan maha kuasa, bisa menjelma menjadi manusia. Kalau seekor gajah itu yang besar, kemudian dia menjelma menjadi tikus, maka gajah itu hilang, yang ada tikusnya katanya. Sudah salah, kita bisa bantah sedikit saja. Kedua-duanya mustahil. Manusia jadi Tuhan tidak mungkin. Tuhan menjelma menjadi manusia tidak mungkin. Kalau dalam tauhid kita bahwa Allah tidak punya sifat menjelma. Yang bisa menjelma itu punya sifat menjelma, pertama adalah iblis, jin. Karena sahabat Rasulullah SAW ketika melihat ular yang hitam langsung memanahnya, kemudian si pemanah sahabat ini langsung mati. Apa kata Rasulullah? Jangan dipanah itu, karena sesungguhnya ular itu jelmaan jin yang kemudian dipanah mati. Lalu sahabat langsung mati karena dikeroyok oleh jin atau kawan-kawan jin yang lain. Yang kedua yang bisa menjelma itu adalah malaikat, di antara malaikat Jibril yang Allah sebutkan di dalam surah Maryam ayat 17. Fatamassala laha basarun sawiyah. Jibril menyerupai manusia sawiyah yang persis. Kalau Allah tidak punya sifat menjelma. Hati-hati, ini musibah besar bila umat Islam ini mengakui bahwa ada Tuhan selain Allah. Isa itu adalah jelmaan Tuhan. Karena Allah mengatakan, laqad kafarul ladzina qalu innallaha wa Isa bin Maryam. Sungguh kafirlah orang yang mengatakan bahwa Isa itu adalah Tuhan. Kemudian di ayat 72 dan 73 ini, di 73, laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh kafir orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu salah satu dari 3 oknum, Tuhan Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah ini sekarang dari tokoh Islam ini kita mau digiring kepada kesyirikan. Ini sebetulnya musibah besar menimpa agama kita yang tidak terasa. Jangan-jangan kita ketika mati mengakui bahwa ada Tuhan selain Allah, Isa itu adalah Tuhan. Semua mengikuti, kita dinyatakan bukan termasuk orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara sekalian, yang kedua kata ulama, musibah besar itu bila seorang terjerumus dalam perbuatan agama yang model baru yang disebut bid'ah atau sinkretisme, memadukan kebenaran Islam dengan agama selain Islam yang sekarang ini marak terjadi. Karena kita sepertinya dipaksa untuk mengakui agama selain Islam sehingga bisa bekerja sama di dalam urusan akidah. Makanya banyak sekarang saudara sekalian, orang-orang kafir masuk masjid bahkan disambut dengan tola al-badru alaina min saniwatil wada. Ini musibah besar. Bahkan kita kemudian masuk gereja melakukan adzan. Sekarang ini juga saudara sekalian, kirab salib yang kemudian dibacakan sholawat Nabi. Ini hati-hati ini bid'ah besar ini. Bahkan sekarang umat Islam di antara imam kita, kalau sudah dikumandangkan adzan dan iqamat, tidak langsung ke mihrab untuk mengimami sholat. Sebentar dulu kita harus menyanyikan Indonesia Raya. Nah ini sekarang sudah sekalian, itu musibah besar itu. Yang kata Rasulullah, iyyakum wal muhdatsat. Berhati-hatilah kalian terhadap sesuatu hal yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Dan sesungguhnya perkara baru dalam urusan agama itu bid'ah. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap
bid'ah itu adalah tempatnya di neraka. Saudara sekalian, satu contoh kecil saja. Pernah di zaman Rasul, setelah Rasul wafat, Ibnu Mas'ud mendengar ada orang itu sholat. Di waktu tahiyat dia tidak mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dia cuma menyebut alhamdulillah wat thayyibatu lillah. Sama-sama baik. Saudara sekalian, ditunggu oleh Ibnu Mas'ud. Lalu dia tanya, apa memang seperti itu Rasulullah mengajarkan tahiyat? Mengucapkan alhamdulillah. Ini kan baik, alhamdulillah. Bukan at-tahiyyatulillah, tapi alhamdulillah wat thayyibatu lillah. Dia orang ini ngeyel. Seperti ngeyelnya orang sekarang. Dia membantah, ya Ibnu Mas'ud, mengapa kami salah? Masa Tuhan itu mau menyiksa kami, sedang kami ini sholat? Apa jawaban Ibnu Mas'ud? Kata Ibnu Mas'ud, la adzabakallahu ala sholah. Allah tidak menyiksamu sebab sholatmu. Tapi adzabakallahu ala khilafi sunnati Rasulullah SAW. Allah mengazab, menyiksamu sebab kamu menyelisihi tuntunan dan sunnah Nabi SAW. Jadi kita berhati-hati, ini musibah besar. Yang sekarang umat ini bahkan sebagian para da'i takut kalau menerangkan tentang bid'ah. Takut, ya, takut dibully, takut dimusuhi. Ya ini saudara sekalian, ini termasuk musibah besar sekarang. Kemudian kata ulama, musibah yang terbesar lagi, meninggalkan ibadah karena terbiasa dengan maksiat. Saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, musibah terbesar lainnya adalah seorang itu dengan mudah meninggalkan ibadah pada Allah. Sekarang kita lihat berapa banyak orang mengaku dirinya muslim tetapi tidak menunaikan kewajiban sholat. Dan berapa banyak yang sholat tetapi tidak mau menunaikannya dengan cara berjamaah. Hanya karena ada pandangan-pandangan bahwa sholat jamaah itu termasuk sunnah, bukan wajib. Hanya pendapat Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan sholat jamaah itu adalah wajib menurut Syekh Ibnu Taimiyah. Imam Syafi'i mengatakan itu adalah wajib kifayah. Ini semua terjebak pada pemahaman bahwa sholat jamaah hanyalah sebuah keutamaan saja yang disebutkan oleh sabda Nabi SAW. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fadhi bisa bi'isrin darajah. Sholat jamaah itu lebih baik, lebih utama daripada sholat sendirian yang peringkatnya itu 27 derajat. Nah ini saudara sekalian, kerancuan di dalam pemahaman. Jika sholat berjamaah hanya sebuah keutamaan saja, maka tentunya seorang rajulun a'ma, seorang laki-laki buta, tentunya namanya Abdullah bin Maktum, akan diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk tidak hadir sholat jamaah di masjid. Karena dia mengatakan, ya Rasulullah, aku ini seorang buta dan tidak punya seorang penuntun untuk pergi ke masjid Madinah. Pada saat itu dalam keadaan gelap gulita, masih banyak hutan belantara, hutan korma. Dan kata Rasulullah, apakah kamu mendengar suara adzan? Ya, kami mendengar. Kalau begitu kamu harus hadir di masjidku ini. Saudara sekalian, ini kenyataannya. Dia harus datang. Pertama, walaupun dia buta, jalan gelap gulita, banyak binatang melata dan berbisa, tidak ada seorang penuntun yang melewati hutan korma tersebut. Jadi saudara sekalian, para sahabat Rasulullah SAW sangat memperhatikan sholat jamaah. Lebih-lebih sholat subuh yang kata Rasulullah memiliki rahasia. Sampai Nabi SAW menyerahkan bendera perang seusai sholat subuh berjamaah. Mengirim ekspedisi perang. Pasti dilakukan Rasulullah sudah sholat jamaah subuh. Tentu ini memiliki rahasia yang besar.
Kalau kita ingin mengikuti kesuksesan, berarti kita harus meniru kesuksesan yang dialami oleh generasi pertama. Seperti yang disebutkan oleh Imam Malik, la yusliha akhiru hadil ummah illa ma'aslaha awwaluha. Kaum yang akhir zaman ini tidak akan sukses kecuali meniru kesuksesan generasi pertama, yaitu Nabi dan para sahabat Rasulullah SAW. Sehingga jangan sampai menganggap hanya sekedar sunnah ini terjebak dengan pemahaman hanya lebih utama. Sudah sekalian, seorang ulama bernama Hatim bin Al-Aqsam, dia mengatakan musibah agama itu lebih besar daripada musibah dunia. Mengapa? Ketika putriku meninggal dunia, lebih dari 10 orang bertakziah ke rumahku. Tapi kenapa ketika aku tertinggal dari sholat berjamaah, tidak ada seorang pun yang bertakziah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti ini saudara sekalian, salah satu kesuksesan umat Islam meniru generasi pertama. Manakala meninggalkan ibadahnya hanya urusan dunia yang mubah, ini suatu musibah dan kecelakaan yang terbesar bagi umat Islam. Dengan demikian saudara sekalian, semoga kita ke depannya tidak terkena kerancuan di dalam pemahaman atau berpikir bahwa ibadah sholat jamaah itu sekedar hanya keutamaan, bukan kewajiban. Karena dulu kita diajarkan sunnah adalah bila kita kerjakan mendapatkan pahala, dan bila kita tinggalkan tidak apa-apa. Akhirnya meninggalkan terus karena tidak apa-apa. Mestinya sunnah itu bila dikerjakan adalah berpahala dan punya nilai yang besar, dan bila meninggalkan adalah kesia-siaan. Mudah-mudahan kita tidak terjebak dengan pemahaman yang rancu atau syubhat di dalam beragama, karena termasuk adalah musibah terbesar bila menimpa agama kita. Demikian saudara sekalian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.